Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengecam keras pernyataan Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Muldoko menilai Roky Gerung sudah menyerang pribadi Joko Widodo sehingga tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri tampaknya tidak ambil serius terkait dengan pernyataan Roky Gerung. Presiden bahkan menyebut itu hanya hal kecil saja. Muncul pertanyaan, sebenarnya istana bersikap santai atau sebenarnya marah dengan pernyataan Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo tersebut. Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Selamat siang para pemirsa Metro TV. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Joko. Pak Joko, apakah yang disampaikan Pak Muldoko kemarin mencerminkan sikap sesungguhnya dari Presiden Joko Widodo? Ya, terima kasih Mas Kevin. Kalau kita ditanya apakah itu marah atau tidak, sebenarnya bukan dalam konteks itu begitu, Mas. Kita tidak sedang melibatkan perasaan atau emosional, gitu. Tapi kita sedang mencoba untuk apa? Ada hal-hal yang harus direspon secara tepat begitu, Mas, agar situasi hari ini itu tidak berkembang menjadi bola liar yang justru malah bisa membahayakan ketertiban umum gitu. Karena kita lihat kan bagaimana sekarang respon berbagai pihak masyarakat di akar rumput dan juga respon-respon dalam berbagai perbincangan-perbincangan terhadap hal ini. Tetapi begini Mas Kevin, kalau boleh saya ingin mendudukkan dulu posisi tegas dari kantor staf presiden. Bahwa kalau kritik, masukan itu ya silakan saja. Nggak ada masalah Mas, kita mau memberikan kritik, masukan. Kami di kantor staf presiden, tim kantor staf presiden dan kepala staf kepresidenan Pak Muldoko itu hampir tiap hari Mas menerima berbagai masukan, berbagai kritik, menerima secara langsung, baik dengan yang emosional, dengan yang marah-marah, dengan bahkan maki juga beberapa kali terjadi. Itu nggak ada masalah bagi kami, karena itu dilakukan di ruang tertutup begitu, bukan di ruang publik. Makian dan hinaan, cacian itu bukan di ruang publik. Karena kalau sudah cacian, makian itu dilakukan di ruang publik, ya dalam konteks misalnya saudara Roky Gerung ini, ya kita kembalikan saja kepada kita masing-masing begitu Mas. Apakah itu sesuatu yang wajar atau tidak gitu? Apakah itu sesuatu yang beradab atau tidak begitu? Itu Mas Kevin. Oke, tapi bagian di mana dari pernyataan Roky Gerung yang menurut kantor staf presiden bukan merupakan kritik? Ya kita kembalikan saja, misalnya kata-kata saya pakai singkatan aja Mas, karena tidak layak untuk disampaikan di media Metro TV yang terhormat ini. Singkatan istilah kata B dan T itu coba kita kembalikan lah kepada misalnya Mas Kevin begitu, atau para pemirsa Metro TV begitu. Ketika dilabelin dengan istilah kata B dan T di ruang publik, dimaki-maki seperti itu, apakah itu sesuatu yang layak? Apakah itu sesuatu yang beradab? Karena kalau ini kita biarkan ya ini berbahaya begitu Mas. Sebenarnya kami di kantor staf presiden itu di awal-awal memang tidak ingin terlalu merespon itu begitu. Tetapi ketika beberapa hari terakhir justru malah ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengamplifikasi dengan segala penjelasannya, dengan segala rasionalitasnya, membenarkan tindakan itu. Dan itu menurut kami ini menjadi sesuatu yang harus diantisipasi. Karena kalau tidak, ini berbahaya, bukan hanya berbahaya bagi kita hari ini, tapi juga berbahaya bagi peradaban bangsa Indonesia ke depannya. Apakah kita mau anak-anak kita, generasi kita itu menggunakan dua kata yang digabungkan B dan T itu untuk memaki atau itu saya nggak tahu apakah itu dianggap sebagai kewajaran. Kalau kami di kantor staf presiden dengan segala keadaban kita yang kita pahami itu menjadi sesuatu yang tidak wajar begitu. Kalau orang tua kita dilabelin seperti itu, ya kalau kita tidak marah ya berarti kita anak yang nggak wajar gitu Mas. Ya, baik. Pak Joko, kalau misalnya memang dirasa itu bukan merupakan kritik tapi kemudian merupakan penghinaan, kenapa kemudian tidak langsung saja melaporkannya kepada pihak kepolisian dari kantor staf presiden, langsung melaporkan saja?
kalau dari statement Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, ya kalau memang tidak ada yang melaporkan, ya beliau bahkan secara personal akan melaporkan. Tetapi kan kita tahu benar bahwa dalam rezim hukum hari ini yang namanya penghinaan itu adalah delik aduan, dan yang mengadukan harus korbannya. Tetapi kita bersyukur gitu loh Mas, bahwa Bapak Presiden Jokowi itu menempatkan dirinya selain sebagai orang tua, beliau juga sebagai seorang pemimpin nasional yang penuh arif dan kebijaksanaan. Dengan kearifan dan kebijaksanaan beliau memilih untuk tidak merespon hal ini. Tetapi dalam perkembangannya, kami di kantor staf presiden yang saya sampaikan tadi di awal, dalam beberapa hari ini justru kami melihat bahwa sesuatu yang tidak wajar ini oleh pihak-pihak tertentu itu dipakai dengan sangat sistematis untuk dianggap sebagai sesuatu kewajaran. Dan ini yang perlu kita luruskan. Dan pada titik ini Bapak Kepala Staf Kepresidenan, ya beliau kan punya naluri sebagai seorang prajurit begitu Mas. Di mana naluri seorang prajurit itu ya, apalagi beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu melekat tugasnya untuk menjaga harkat, martabat, dan kewibawaan kepresidenan begitu Mas, lembaga kepresidenan. Dan menurut kami ini bukan lagi sekedar hinaan dan cacian, tetapi sudah dalam taraf menyerang secara personal begitu. Walaupun ya balik lagi, Pak Presiden merasa bahwa ya beliau sih fine-fine aja, dan inilah harus kita apresiasi sikap Bapak Presiden. Karena kalau ada suatu masalah di sebuah keluarga, kalau orang tuanya tidak bersikap arif dan bijaksana, itu justru malah akan memperkeruh akan membuat suasana menjadi tidak kondusif begitu, Mas Kevin. Tapi Pak Joko, tapi bagi Presiden sendiri, apakah ini termasuk penghinaan terhadap dirinya secara personal atau tidak? Kita tahu ya bahwa dulu Pak SBY sebagai presiden pernah melaporkan seseorang yang menghina dirinya, begitu secara langsung dia melaporkan. Ini kan sudah delik aduan ya Pak Joko ya, jadi kemudian pihak terkait, pihak yang sebagai korban gitu harus melaporkan langsung. Nah bagi Pak Jokowi sendiri ini merupakan penghinaan atau tidak? Ya kalau kemarin Pak Presiden sudah cukup jelas itu Mas, menyatakan ya beliau nggak menganggap hal-hal seperti ini hal-hal kecil, karena beliau lebih fokus untuk melanjutkan kerja-kerja besarnya. Tetapi beginilah Mas Kevin, saya kalau boleh memberikan ilustrasi gitu, Bapak Presiden Jokowi ini kan siapapun lah, baik dia mau pemimpin, bukan hanya Pak Presiden Jokowi, pemimpin agama, pemimpin komunitas, apalagi pemimpin nasional seperti Pak Jokowi. Beliau ini sebagai orang tua itu bukan hanya orang tua biologis bagi anak-anaknya, tetapi beliau itu juga orang tua ideologis bagi jutaan pengikutnya. Yang kita khawatirkan adalah ketika yang namanya pengikut gitu, anak-anak ideologis ini kan memiliki level emosional yang berbeda-beda begitu. Ada yang masih bisa menahan, tetapi ada yang tidak bisa menahan. Kalau hal-hal seperti ini dimanapun lah dalam setiap pemerintahan di zaman apapun, kita meminta sebenarnya, berharap dan mengingatkan bahwa kalau kita mau mencaci maki pemimpin itu hati-hati gitu loh, karena ada anak-anak, selain anak-anak biologis ada anak-anak ideologis itu yang kalau ini dibiarkan ya ini akan berbahaya bagi Indonesia. Maka pertanyaannya, apa seperti ini, demokrasi seperti ini yang ingin kita bangun gitu, demokrasi yang liberal, demokrasi yang boleh menggunakan segala sesuatu dengan bebas, bahkan dengan kata-kata sarkas. Bukankah ini justru malah membahayakan kita bersama, kehidupan kita bersama? Dan kita kan juga sudah punya, Mas, sebenarnya kalau kita sepakat demokrasi ya sudah, mari kita kembali ke demokrasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita memaknai perbedaan-perbedaan itu dalam suatu koridor yang lebih manusiawi begitu, dalam koridor-koridor yang lebih beradab begitu. Baik, Pak Joko, kemarin Pak Muldoko mengatakan ya, Rocky ini seperti robot, tidak punya hati dan pasti ada pengendalinya. Kalau saya tanya siapa pengendalinya pasti nggak akan dijawab ya, tapi saya ingin tanya apakah pengendalinya itu menurut kantor staf presiden ada hubungannya dengan politik di tahun 2024? Menurut kantor staf presiden seperti apa?
Ya Pak Muldoko ini kan kami dan Pak Muldoko atas arahan beliau kita juga melakukan satu langkah-langkah, apalagi sebagai seorang mantan prajurit, apalagi Panglima TNI, beliau itu kan memiliki insting intelijen yang cukup kuat begitu Mas. Dalam konteks ini ya ini bukan hanya sekedar tahun politik 2024, tetapi ada hal lain yang kalau situasi ini tidak dikendalikan, itu tidak diantisipasi, ini akan menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Catatan saya, Mas, tidak akan ada negara yang senang negara lain itu maju dan berkembang begitu. Maka ya cara-caranya adalah dengan cara dipecah belah, dengan cara-cara diprovokasi anak-anak bangsanya untuk saling berhadapan-hadapan begitu. Dan cara paling mudah untuk memprovokasi berhadapan-hadapan anak-anak bangsa itu adalah dengan menjatuhkan atau menistakan pemimpinnya. Itu, Mas. Oke, baik. Pak Jonas Joko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Joko.